Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai manusia praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Namun sebelum itu kita akan membahas mengenai teori Darwin serta teori kreasionisme. Oke, pertama mengenai teori dari Charles Darwin atau disebut juga teori evolusi. Nah, teori ini memang sudah lama menjadi kontroversial ya. Kontroversi di dunia penelitian, di dunia ilmiah ya. Karena dia meyakini bahwa manusia ini terbentuk melalui suatu proses yang sangat panjang selama jutaan tahun yang lalu dalam sistem seleksi alam atau disebut survival of the fittest, yang disebut sebagai evolusi. Jadi contohnya, salah satu contoh yang kontroversialnya adalah bahwa manusia ini berasal dari kera. Jadi awal mulanya dari kera, mengalami evolusi yang sangat panjang karena beradaptasi sehingga bisa seperti sekarang manusia. Namun teori ini juga mempunyai berlawanan dengan teori yang lain. Yang kedua yakni tentang teori kreasionisme yang meyakini bahwa kemunculan tiba-tiba manusia primitif yang menjadi nenek moyang umat manusia itu merupakan penciptaan oleh Tuhan. Jadi kalau misalkan teori kreasionisme ini meyakini bahwa kemunculan secara tiba-tiba yang diciptakan oleh Tuhan, sedangkan teori Darwin ini dari yang namanya survival of the fittest gitu ya. Jadi proses yang sangat panjang melalui sistem seleksi alam. Nah, bagaimana kita menyikapi teori Darwin yang bahkan kontroversi dan terutama berlawanan dengan pandangan kitab suci agama-agama samawi, termasuk agama Islam ya, berlawanannya juga dengan agama Islam juga. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, sikap terbaik kita adalah terbuka dan kritis terhadap setiap penelitian ilmiah, tanpa harus meyakininya sebagai sebuah dogma atau ideologi. Jadi kita sebagai pembelajar adalah, ini harus kita sikapi dengan kritis. Ya. Harus kita sikapi dengan kritis dan meyakininya dan tidak meyakini sebagai sebuah ideologi. Gitu ya. Atau dogma. Tapi harus secara kritis dan rasional. Karena begini, temuan-temuan ilmiah atau termasuk dalam ilmu sejarah, jadi kebenaran itu harus tetap diuji ya. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu sejarah. Jadi sebuah temuan itu harus terus diuji kebenarannya sepanjang waktu melalui temuan-temuan berikutnya. Makanya kalau dalam sejarah itu kebenarannya tidak mutlak. Oke, nah ini cara menyikapi kita sebagai seorang muslim. Ini intermezzo kita hari ini. Oke, kita akan membahas mengenai manusia praaksaranya. Oke, di Indonesia, nah kita nggak akan bahas ini ya, karena tadi sudah cukup ya. Nah ini. Oke. Kita akan membahas dulu dari ini ya. Corak kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara di Indonesia. Oke, corak kehidupan hasil budaya ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada masa Paleolitikum atau disebut juga budaya Paleolitik ya, paling tertua. Jadi Paleolitikum, ada Mesolitikum ya. Ada juga Neolitikum, ada juga Megalitikum, dan yang terakhir ada Perundagian. Oke. Kita harus bisa membedakan antara Neolitikum dan Megalitikum ya. Secara periodisasi yang benar adalah pertama ada budaya Paleolitik atau Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat adalah Perundagian. Ini masa yang sesuai dengan periodisasi. Lalu Pak, bagaimana dengan Megalitikum? Megalitikum adalah salah satu masa yang termasuk ke dalam masa Neolitikum ini ya. Nanti kita akan bahas lah. Jadi pertama kita harus tahu dulu, kita akan bahas mengenai masa-masa ini ya. Masa Paleolitikum seperti apa, masa Mesolitikum seperti apa, masa Neolitikum seperti apa, masa Megalitikum seperti apa, dan masa Perundagian seperti apa. Oke. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu mengenai
manusia purba atau manusia praksara di Indonesia ya. Anda bisa lihat di LKS, di situ juga ada ya. Manusia praksara di Indonesia atau manusia purba di Indonesia. Anda bisa lihat di halaman 4 ya. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia atau halaman 5 ya. Halaman 5 jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Oke. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia itu terbagi menjadi 3 pada umumnya. Yang pertama ada jenis yang paling tua disebut Meganthropus. Nah, Meganthropus. Yang kedua ada Pithecanthropus. Yang ketiga ada Homo. Gitu ya, ada Meganthropus yang pertama, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga ada jenis Homo. Oke, apa bedanya? Secara fisik Meganthropus ini yang utamanya ya. Secara fisik dia besar ya, makanya disebut juga Meganthropus karena besar ukurannya. Tinggi gitu ya, perawakannya Anda juga bisa lihat di LKS ya. Meganthropus paleojavanicus ya. Mega itu artinya besar, anthropus itu artinya manusia. Paleo artinya tertua, Javanicus artinya di Jawa. Jadi manusia tertua di Jawa atau Meganthropus paleojavanicus. Ya, ciri utamanya yang berbadan tegap ya. Ini ada ciri-cirinya. Perawakannya tegap, masih memakan berbagai jenis tumbuhan, jadi belum memakan daging. Yang kedua ada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini Pitheco artinya kera, anthropus manusia. Nah, jadi kalau diartikan Pithecanthropus ini manusia kera gitu ya. Artinya manusia tapi dari segi perawakan masih sedikit menyerupai kera ya. Nah, ini ciri-cirinya Anda bisa lihat di LKS juga ada ya. Badannya tegap tapi tidak seperti Meganthropus ya. Tingginya sekitar 165 sampai 180. Tengkoraknya berkisar sekitar 750 sampai 1300 cc. Ya. Dan yang terakhir adalah jenis Homo. Nah, jenis ini adalah jenis manusia yang mirip ya dengan manusia modern seperti sekarang. Ya. Jadi secara ini sudah sama lah gitu ya. Secara perawakan, secara otak juga sudah sama. Nah, jadi ada 3 jenis. Nah, untuk Anda memperkaya ini silahkan Anda baca di LKS di halaman 5 sampai 7. Di situ ada mengenai manusia purba di Indonesia. Oke. Nah, ini adalah materi intermezzo mengenai manusia purba di Indonesia. Nah, kita akan lanjut mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.